Shalom Indonesia, senang sekali. Shalom Pak Edi, Shalom. Di tengah-tengah kita sudah hadir gestar kita, Bapak Timotius Alfa, Bapak Evangelis Timotius Alfa. Bersyukur hari ini kita bertemu dalam talk show dengan judul A Calling to be Renewed. Sebenarnya judul talk show hari ini juga adalah judul daripada program yang nanti akan berjalan ke depan bersama dengan Evangelis Timotius Alfa. Baik, sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari saya izinkan kita akan pimpin dalam doa. Ya, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kasih setiamu ada bersama-sama dengan kami. Bersyukur untuk waktu ini, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami ingin bincang-bincang santai tapi serius dengan Evangelis Timotius Alfa. Bersyukur untuk hambamu Tuhan sudah kirimkan di tengah-tengah kami, untuk kami boleh mendalami lebih dalam lagi passion hasrat yang Tuhan taruh di dalam hambamu ini. Dan kami percaya apa yang sudah Tuhan letakkan di dalam hidupnya, tanamkan di dalam hidupnya, itu boleh Tuhan pakai menjadi alat, jadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara talk show malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, seluruhnya ke dalam tangan kasih setiamu, untuk kami kembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nanti Pak Edi monggo ya, kalau ada yang mau ditanyakan kepada hambanya Pak Timotius boleh. Saat ini izinkan saya mau memperkenalkan ya, Evangelis Timotius Alfa ini adalah dari Abide Indonesia. Nah, apa itu Abide Indonesia? Katanya tak kenal maka tak sayang. Kita akan saksikan dulu video profile daripada Abide Indonesia. Atau kita saksikan dulu dari profil Pak Timotius dulu ya. Shalom semuanya, kita akan mengenal pembicara kita kali ini. Mari kita simak the God Servant Profile berikut ini, yaitu Evangelis Timotius Alfa. Beliau sudah menikah dengan Lin Yang dan memiliki 2 anak. Studi teologi beliau adalah menjalani program Master of Divinity tahun 2013 di Saat Malang. Selanjutnya, program Master of Theology tahun 2024 di STTRI Jakarta, konsentrasi ibadah dan pelayan gerejawi dengan judul tesis Ibadah Dialogis yang memfasilitasi terjadinya proses inner healing bagi hamba-hamba Tuhan. Pengalaman pelayanan beliau adalah pada tahun 2014 sampai 2016 melayani sebagai hamba Tuhan pendamping Departemen Ibadah di GKIM Imtong, Bandung. Lalu, tahun 2016 sampai tahun 2023 melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu di bidang ibadah di GKA Gloria Kota Satelit. Selanjutnya, tahun 2024 sampai sekarang aktif memberikan mentoring, seminar, dan retreat dalam bidang ibadah dan healing. Tanggal 30 Agustus tahun 2024, beliau melayani sesi pemulihan dan refleksi bagi tim pelayan ibadah GKA Elion Satelit Surabaya. Lalu pada bulan September hingga Desember 2024 memberikan supervisi bagi panitia Natal GKA Elion Satelit Surabaya. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2025, ia melayani sesi pemulihan dan pembinaan ibadah Secret Vibes of Worship bagi tim pelayan ibadah GKA Gloria Nirwana Eksekutif Surabaya. Lalu, pada tanggal 23 Februari 2025, melayani sesi pemulihan Janganlah Membawa Kami ke Dalam Pencobaan, sesi penutup retreat dari Yayasan Pancaran Anugerah. Selanjutnya, pada tanggal 24 Mei 2025, melayani sesi pemilihan dan pembinaan ibadah bagi aktivis GKA Shalom Blitar. Dan yang terakhir, pada 2025 melayani via Zoom berkaitan dengan sesi refleksi dan pemulihan yang bekerja sama dengan Yayasan CCA, yaitu Genius Secara Alkitab. Selamat menikmati program ini. Baik, itu tadi profil ya, katanya tak kenal maka tak sayang, kita jadi lebih mengenal ya Evangelis Timotius Alfa. Saat ini saya akan coba putarkan profil Abide. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan, tapi ada kendala teknis, mohon maaf. Saya akan coba sekali lagi, kita akan putarkan profil Abide. Oh ini, siap.
Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di seluruh tanah air Indonesia. Mari saat ini kita mengenal lebih jauh tentang Abide Indonesia. Abide Indonesia adalah sebuah pelayanan yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Visi Abide Indonesia adalah untuk menolong para pemimpin gereja dan pelayan ibadah agar tetap segar dan mengalami persekutuan yang intim dan akrab dengan Allah Tritunggal dalam keseluruhan hidupnya, agar dia mempunyai ibadah dan teologi yang benar. Misi Abide Indonesia adalah yang pertama, memperlengkapi para pemimpin gereja, baik majelis dan hamba Tuhan, dan pelayan ibadah untuk memiliki landasan biblikal dalam perancangan ibadah dan praktik kepemimpinan ibadah. Kedua, menjadi sarana dari Tuhan untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan batin atau inner healing bagi para pemimpin gereja dan pelayan gereja. Yang ketiga, mengusahakan ibadah yang menjadi sarana perjumpaan Tuhan dengan umatnya berdasarkan prinsip-prinsip teologia ibadah yang biblikal. Bentuk pelayanan Abide Indonesia adalah ibadah pemulihan dan ibadah batin, restoring and inner healing worship, training dan mentoring dalam ibadah, support group dan kelompok kecil, akuntabilitas atau safe place bagi pergumulan hidup, pelayanan pribadi yaitu meliputi mentoring dan counseling, pelayanan kepada non-believers melalui inner healing worship. Founder sekaligus pembicara dalam Abide Indonesia adalah penginjil Timotius Alpha, Master of Divinity dan Master of Theology, bersama dengan Ibu Lin Yang, Bachelor of Church Music dan Master of Ministry. Mari kita ikuti program kerjasama ini antara Abide Indonesia dengan Yayasan Genius Cara Alkitab dalam kelas A Calling to be Renewed bersama penginjil Timotius Alpha dan Secret Tears bersama Ibu Lin Yang. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik. Wow, seru sekali ya. Kita boleh sama-sama melihat untuk lebih dalam lagi untuk apa namanya? Kita bisa melihat lebih dalam lagi untuk mengenal lebih dalam lagi ya tentang eh, Abide Indonesia dan tentang pembicara kita, tentang bintang tamu kita hari ini, Bapak Timotius. Shalom, Pak. Shalom Bu Grace, Ya, selamat malam Bapak Ibu semua, baik yang ada di Zoom, yang mengikuti dari Facebook, dari YouTube juga ya. Ya, selamat malam, Shalom semua. iya, shalom. Baik. Ini ada segudang pertanyaan ini yang mau dilontarkan ini, Pak Timotius ya. Ya. Kami kepo-kepo nih. Sebenarnya A Calling to be Renewed ini program yang seperti apa? Kenapa bisa lahir? Apa ada kisah-kisah story behind the openingnya gitu ya? Ada nggak kisah di balik kenapa kok kelas ini bisa lahir atau bukan kelas ya lebih tepatnya apa ya program kali ya? Program ini Oke. bisa lahir itu yang melahirkan itu apa yang melatar belakangi seperti Ya, itu?
Bu, Ya. Bu Grace, sebelum kita ke sana, saya izin tambahin sedikit tentang Abide Oh, Indonesia ya. boleh. Silakan, silakan, Bapak. Ya, izinkan saya share screen sebentar. Iya, supaya kita lebih kenal lebih dalam lagi Ya, tentang betul, Abide Ibu. ya. Ya, ha, ha. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ya, oke. Ya. Ya, eh, Bapak, Ibu, saudara semua, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa itu Bait Indonesia. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi Bait Indonesia ini adalah sebuah pelayanan bukan hanya diperuntukkan untuk hamba Tuhan, majelis, pemimpin gereja, tapi untuk semua jemaat, untuk setiap orang percaya ya, yang rindu untuk boleh bertumbuh, mengalami persekutuan dengan Tuhan lebih dekat, demikian ya. Jadi tambahan aja ya, a calling to be renewed itu adalah bentuknya adalah healing worship ya. Ibadah pemulihan ini landasannya. Jadi Allah yang beranugerah memanggil setiap umatnya ya. Apa yang akan kita lakukan bersama jalani dalam healing worship itu adalah bentuknya firman Tuhan yang pasti. Dilandasi dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Kemudian ada pujian, ada refleksi pribadi, ya juga ada doa. Dan yang unik adalah kita bersama-sama akan menjalani satu ibadah yang bersifat multisensori. Artinya kita akan mendapatkan misalnya stimulasi dalam bentuk suara ya yang mana mengundang kita untuk berpartisipasi bersama. Bagaimana kita meresapi firman Tuhan lebih baik ya. Tujuan dari ibadah pemulihan itu adalah memberikan ruang dan menjadi sarana untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Tadi sudah disebutkan ya. Sedikit tambahan aja. Ya, kemudian karena Abide Indonesia ini bukan hanya untuk pemimpin gereja, pelayan ibadah, tapi yang pasti untuk jemaat umum ya. Kami memikirkan di dalam pengalaman kami melayani bidang ibadah, jemaat pun perlu mendapatkan training ibadah ya, edukasi di bidang ibadah. Ya kira-kira ini. Jemaat perlu diberikan pengertian apa itu ibadah ya. Ibadah ritual, ibadah aktual, harian gitu ya. Juga penjelasan liturgi mingguan yang biasa dijalankan di ibadah minggu ya. Juga bagaimana mempersiapkan diri baik tubuh, jiwa dan roh begitu ya eh, untuk beribadah. Etika beribadah itu juga penting ya. Mempersiapkan diri untuk melayani ibadah. Siapa tahu ada jemaat yang tergerak untuk akhirnya melayani ibadah ya. Jadi kira-kira ini yang bisa kami layani. Kalau untuk khusus di bidang training ibadah, kira-kira kita sudah tahu ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, silakan menghubungi saya atau mungkin JCA pasti punya nomor kontaknya baik Indonesia gitu ya. Ya, mungkin sesuatu yang agak baru buat Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi tadi sudah disebutkan kami juga melayani yang namanya mentoring ibadah. Apa itu? Jadi mentoring ibadah itu adalah bentuk pendampingan di bidang ibadah. Salah satunya pendampingan untuk penyusunan worship statement. Worship statement itu apa? Gampangnya adalah pengakuan iman tapi khusus dalam bidang ibadah, gitu ya. Pendampingan untuk perancangan dan persiapan ibadah mingguan. Nah, jadi untuk persiapan kita juga mendampingi. Juga pendampingan untuk perancangan dan persiapan ibadah khusus. Ibadah khusus itu misalnya ibadah menjelang Natal, ibadah Jumat Agung, dan pokoknya ibadah di hari-hari khusus gerejawi begitu ya. Ah, ah, ya. Eh, ya ini ya eh, bisa kontak nanti mungkin sedikit aja share tambahan dari untuk Abide Indonesia. Terima kasih. Ya, Oke. tadi ya silakan Bu. Seru ya. Jadi Tadi ada pertanyaan. detail ya untuk lebih detailnya itu bisa dijelaskan tadi Yes, membuat kita lebih paham. Oh, seperti itu detailnya. Baik. betul. Kembali ke laptop ini. Yes. Iya, ya. Yang melatar belakangi apa lahirnya kegerakan A Calling to be Renewed ini ya. Ya, Oke, ya. Bu nih. Oke, jadi latar belakang program ini adalah asalnya waktu saya mengerjakan tesis saya, itu ya. Tesis itu waktu tugas akhir dari program Magister Teologi di bidang konsentrasi di bidang ibadah dan pelayanan gerejawi, ya. Jadi saat itu saya bersama dosen saya sedang menggumulkan
topik tesis seputar ibadah dan pengembalaan. Lewat riset literatur, bincang-bincang dengan dosen, dengan beberapa orang yang memang berkecimpung di sana, terus lewat doa juga. Akhirnya lahirlah topik tesis saya yaitu seputar inner healing yang dirangkai dalam sebuah ibadah yang kita sebut sebagai healing worship-nya. Dan di dalam tesis ini saya merancang 4 kali healing worship sebagai proyeknya ya, proyek aksinya. Dan yang luar biasa adalah bukan hanya partisipan, peserta yang disentuh oleh Tuhan, tapi saya sendiri yang mempersiapkan dan melakukannya pun saya mengalami jamahan Tuhan demikian, Bu. Ah, ah. Oh, jadi setelah tesis itu selesai, kok sayang kalau nggak dilanjutin gitu. Betul ya, Banyak orang di jamah, termasuk Bapak sendiri ngalami jamahan Tuhan. betul Ibu ya. Sayang kalau berhenti hanya sampai tesis saja. Gitu. Betul. Oh, baik, baik. Luar biasa ya. Oke, ada nggak pengalaman unik ketika mempersiapkan program ini? Misalnya waktu praktek tesis itu ataupun setelah praktek setelahnya ada pengalaman-pengalaman unik dari Pak Timotius sendiri atau mungkin dari orang-orang yang memberi testimoni apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan gitu. Oke, kalau bicara pengalaman unik, kalau saya boleh lebih spesifik, saya share sedikit pengalaman pribadi saya ya, itu ya. Jadi waktu mikirin program ini, salah satu yang betul-betul menyentuh itu adalah salah satu bagian Alkitab yang memang menjadi landasan di dalam riset tesis saya, yaitu bagian Alkitab di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 gitu ya. Em, Bagian ini juga yang akan saya sajikan nanti bersama minggu depan ya di dalam Calling to be Renewed ya bersama JCA yang pertama yang kita akan buka untuk eh, semua orang yang ingin rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi melalui bagian ini Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 waktu saya mengeksegesis, merenungkan bagian ini, saya benar-benar dibawa oleh Tuhan untuk melihat diri saya seakan ada di padang gurun. Saat itu Tuhan memanggil saya beserta keluarga, istri saya yang memang melayani bersama selama ini, mengambil masa sabatikal. Ya, sabatikal penuh, secara penuh artinya kita nggak melayani, kita nggak terikat dengan gereja atau apa. Betul-betul setelah sekian lama kita melayani secara sebagai full time di gereja, Tuhan memanggil kami untuk mengambil sabatikal, istirahat secara total gitu. Tapi ada satu hal dan saya berani mengatakan satu pribadi yang kelihatan di mata saya setiap saat waktu menjalani masa sabatikal itu. Hal itu yang pasti ketidakpastian hidup dan pergumulan hidup. Karena waktu di gereja banyak hal tenang, aman begitu ya. Semua dijamin. Tapi waktu kita resign begitu, tiba-tiba rasanya eh, kepastian itu sulit, sulit kami rasakan begitu ya. Dan saya merasa nggak ada orang yang bisa saya andalkan, tidak ada sesuatu yang bisa saya sandari, karena dilepaskan dari segala kenyamanan dan keamanan yang kami rasakan bersama bertahun-tahun. Tapi satu hal memang itu, tapi satu pribadi yang berhadapan, yang terus saya lihat adalah Tuhan. Jadi justru di dalam ketidakpastian itu seperti diungkapkan oleh Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 itu ya yang menggambarkan bangsa Israel dibawa oleh Tuhan ke padang gurun. Di padang gurun itu jujur yang terlihat kasat mata oleh kita misalnya ya, mata manusia, mata jasmani adalah kekeringan, bangkai yang berserakan, dalam tanda kutip hanya kematian, nggak ada kehidupan gitu ya. Tapi justru disitulah Tuhan hadir, bekerja, berkarya dengan caranya yang luar biasa, yang benar-benar membawa healing, bukan hanya buat saya, tapi buat keluarga saya juga. Jadi dari titik itulah kami betul-betul belajar apa artinya bersandar penuh pada Tuhan. Dan kami betul-betul mengenal siapa Allah yang adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, juga Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan.
Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sebenarnya definisi healing atau inner healing itu ya. Jadi kalau saya boleh membagikan, ini adalah juga merupakan riset dari tesis saya. Jadi suatu kondisi saat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari keberdosaan, kelemahan diri kita, dan di dalam ketidakberdayaan kita datang pada Tuhan. Tuhan memanggil kita datang pada Tuhan, kita mengakui kelemahan diri kita, dengan hati yang terbuka, kita mau mendengar apa kata Tuhan lewat firman-Nya dan bersedia mentaati firman-Nya. Itu sih Bu, kalau pengalaman pribadi ya. Jadi pengalaman unik khususnya saya bersama keluarga dengan Tuhan begitu. Yang kaitannya di Wow, seru ya. Jadi kayak Pak Timotius ini dibawa Tuhan seperti kayak mengalami padang gurun kehidupan gitu ya. betul Bukan itu. padang gurun bener-bener ke gurun Sahara kayak gitu ya. Padang gurun kehidupan, terus Ya, bener-bener ngalami healing worship itu seperti apa. Terus ya, jadi lahir dari pengalaman pribadi ya Pak Tim ya. ya, Bukan betul sebuah sekali Ibu. bikin program ini bukan ya. Nah, ya, Benar-benar kayak memang lahir dari pengalaman pribadi Pak Tim bagaimana mengalami penyertaan Tuhan di padang gurun itu, ya, mengalami Tuhan sebagai oasis kayak gitu ya. ya, Disitulah betul sekali kepengen, Ibu. yuk mungkin ada orang-orang lain yang kayak aku juga pengen berbagi gitu ya. Betul, Bu. Karena kan Ah, kita juga melihat ya, sekarang kan banyak orang bergumul gitu, mungkin juga sulit untuk bercerita atau cari siapa begitu, mungkin nggak tahu. Tapi berharap ya lewat program ini nanti. Nanti kita akan ngomong lebih jauh. ya, ya, Iya. ya, ya, ya. Oke, Mm-mm. lewat program ini nggak cuma healing worship aja, tapi ada komunitas berikutnya untuk bisa orang-orang ini, teman-teman bisa ditolong yang nggak punya teman Betul curcol, sekali. nggak punya teman doa, nggak punya teman curcol, bisa Ya, bikin care ya, group nih ya. betul. Iya, wow, luar biasa. Ya. Nah, pertanyaan saya nih, ketika Pak Tim dibawa Tuhan masuk ke padang gurun, lalu mengalami Tuhan, itu tuh ngaruh nggak ke orang-orang sekitar, ke istri, ke anak-anak gitu, ada ngaruhnya nggak? eh Sedikit banyak pasti ada ya Bu ya. Pasti ya. Dan waktu di dalam pergumulan, boleh dibilang pergumulan yang sangat real itu kan betul-betul kita berhadapan dengan diri kita. Yang paling dekat tuh dengan keluarga begitu. Iya, Justru iya. saya melihat disitulah pembentukan Tuhan itu. Hmm. Nah, Lewat bagaimana keluarga ya. betul, bagaimana bukan hanya saya, jadi keluarga pun dibentuk bagaimana kita betul-betul percaya, bersandar penuh pada Tuhan dan betul-betul eh, mau taat menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan. Begitu sih, Iya. Bu. Hmm. Jadi keputusan untuk sahabati Kalapasmo itu lewat pergumulan, lewat doa, akhirnya Betul, memutuskan untuk yuk kita perlu nih bersendirian dengan Tuhan gitu ya. betul. Tanpa disibukkan segala macam. Wah, apa namanya, euforia kehidupan ini, kehidupan pelayanan, kehidupan ini itu Nah, yang membuat kita rasanya kayak wah terbelenggu kayak gitu ya. iya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak Tim nih. Nah, Ada kepo nih, saya lagi hmm. kepo nih. Jadi Gak apa-apa, Bu. Biar seru kok, kepo-kepo. ya, jadi eh, ketika ada di padang gurun lalu mengalami Tuhan, lalu rindu orang-orang di sekitar. Jadi perpaduan nih antara pengalaman hidup dengan tesis, dengan Ya. praktek-praktek untuk penulisan tesis, dan Hmm. juga kerinduan untuk ini bisa jadi berkat juga bagi Berkat, orang-orang di sekitar. betul, Nah, betul. saya lihat tadi di profilnya Pak, video profilnya Pak Tim tadi, ada banyak pelayanan-pelayanan yang pernah dilakukan. Nah, ada nggak dari orang-orang yang ngalamin ibadah healing worship ini Hmm. mungkin kasih testimoni ke Pak Tim, aduh saya terberkati sekali, Iya. apalagi pada saat kemarin itu begini, 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 itu mungkin ada bisa dipilih satu atau dua kisah uniknya gitu Betul. Pak Tim. Ya. Yang paling berkesan dari pengalaman saya melayani healing worship ini ya, yang pertama saya mulai dari 4 rekan saya yang adalah hamba Tuhan, yang mana saya ajak mereka sebagai partisipan atau peserta di dalam proyek tesis saya, gitu ya. Jadi yang pasti mereka menyaksikan sebelum mengikuti sesi healing worship itu, mereka merasa saya nggak ada apa-apa kok.
Saya datang karena diajak Oh, Timotius begitu ya, karena saya temennya ya. everything okay gitu ya, kayak Betul, hidup I'm saya okay oke-oke begitu ya. saja gitu ya. Saya datang ya sudah, saya datang aja ikut. Ada apa ini? Saya ikut gitu. Tapi luar biasanya lewat 4 kali healing worship itu mereka disadarkan, iya, ternyata di dalam perjalanan pelayanan ada luka batin yang Hmm. mereka sendiri nggak sadari. Ada kepahitan atau sejenisnya yang mereka sendiri nggak sadari begitu ya. Nah, dengan mereka sadar hal itu, mereka jadi mengakui mereka membutuhkan Tuhan sebagai sumber inner healing. Padahal sebelum menjalani 4 sesi healing worship itu, saya kan bertanya sedikit wawancara dengan mereka. Ada yang menjawab, eh, saya nggak butuh inner healing dari Tuhan karena dia merasa nggak ada apa-apa begitu ya. Terus ada yang mengatakan juga, ya terserah Tuhan mau menyembuhkan apa enggak begitu. Tapi setelah ikut 4 sesi ini mereka menyadari iya kita butuh. Saya 100% butuh Tuhan sebagai sumber inner healing saya. Gitu ya. Jadi itu. Kesaksian lain Bu, ada seorang rekan, ini bukan hamba Tuhan, ini orang boleh dibilang seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Waktu dia mengikuti healing worship ini, A Calling to be Renewed ya, saya adakan di satu kota, di luar kota begitu. Dia mengakui dia diingatkan untuk mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari di dalam kesehariannya sibuk dari pagi sampai malam putar terus. Tapi penting ternyata ya, berdiam diri, dengerin Tuhan mau ngomong apa sih dengan saya. Bagaimana berdialog dengan Tuhan, begitu ya. Nah, yang menarik lagi Bu, waktu saya melayani di salah satu kota ya, saya ketemu dengan rekan yang disabilitas Bu. Itu menarik sekali. Jadi dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa ekspresi, dia ditemani oleh suaminya. Hmm. Walaupun saya kan nggak ngerti ya, karena memang tidak bersama dia selama ini. Tapi suaminya yang bersama dengan dia, dia ngerti apa yang dia ekspresikan. Di dalam salah satu sesi, waktu saya mengajak dia berpartisipasi, waktu itu kita menggunakan air gitu ya. Dia sangat tersentuh, kata suaminya. Jadi saya melihat ini bukan sekedar satu program yang mengajak kita untuk berpikir, berteologi ya, begitu ya. Memikirkan teologi itu benar, nggak salah. Tapi itu betul-betul bagaimana mengalami Tuhan sampai betul-betul membuka diri Tuhan berbicara kepada kita. Iya. Satu lagi terakhir, Bu. Jadi banyak sebenarnya. Satu lagi, Bu. Iya nih. Seorang pemudi yang pernah kami layani barusan, dia membagikan pengalamannya waktu di dalam salah satu sesi ini, dia mengatakan, saya baru menyadari kehadiran Tuhan dalam pergumulan hidup saya. Karena waktu itu saya juga membagikan tentang tema padang gurun kehidupannya. Dia menyadari, iya ya, Tuhan ternyata hadir. Dia nggak sadari sebelumnya. Dan dia sungguh menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh jujur. Mau ngomong apa saja sama Tuhan, Tuhan mau mendengarkan loh. Mm-mm. Ya, jadi kita boleh ngomong apa aja dengan satu kerinduan kita makin dekat dengan Tuhan, makin punya relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi itu Bu, beberapa kesaksian dari teman-teman rekan-rekan yang pernah kami layani. Kita pasti sukacita ya sebagai hamba Tuhan kalau pelayanan Betul kita itu. itu Wah, betul-betul mengubahkan, yes, kita tuh dipakai betul. Tuhan sebagai alat untuk bawa Hmm, transformasi. Wah, itu sangat sukacita banget deh. betul. Jadi saya lihat nih antara Bu Lincia dengan Pak Tim ini kayak saling terhubung gitu pelayanannya. Ya, Hmm, Bu hmm, Lincia kan selain pelayanan di musik gereja, beliau ini seorang pianis, seorang konduktor, juga hmm, hmm, seorang vokalis, juga hmm. beliau ini terjun di PLB ya, penyembuhan Yes, luka batin. betul. Nah, Iya, ternyata Pak Tim dibawa Tuhan juga healing worship. Ini kayak iya. nyambung gitu ya Pak Tim. Betul, betul, Nyambung satu betul. dengan yang Iya, lain ya, seru ya. hmm, iya, Jadi suami istri bisa berjalan bergandengan tangan bersama untuk menggarap di titik luka-luka yang ada di jiwa manusia, di hati manusia. Yang itu luka-luka itu ya dibilang penting nggak penting untuk sembuh, tapi kan maksudnya mengganggu, cukup mengganggu ya. betul, Bahkan ya, orang yang tadi merasa aku nggak ya. apa-apa, fine-fine aja Hmm, gitu ya. Tapi ternyata setelah mengikuti healing worship,
dia sadar mungkin dia terluka oleh pemimpinnya, mungkin terluka oleh rekan pelayanannya, Hmm. mungkin terluka oleh jemaat yang dilayani, bisa jadi terluka oleh hal-hal yang selama ini dia anggap fine-fine aja gitu ya. Setelah ikut healing worship baru sadar dibuka, dibongkar semua sama Tuhan gitu ya. Iya. Wow, seru. Nah, ini nih, jadi tarik mundur lagi ke belakang nih. Kami kepengen mendengar kisah panggilan hidupnya Pak Tim. Kok bisa Pak Tim sampai menyerahkan diri melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan tuh seperti apa kisah panggilannya ya, Pak? Oke. Jadi kalau mau flashback begitu ya, eh, saya ini tadinya bukan, maksud saya bukan lulusan SMA, kemudian saya pergi ke sekolah teologi atau seminari enggak, ya. Jadi saya boleh dibilang cukup lama kerja begitu, setelah menikah baru betul-betul pergi menyerahkan diri ke seminari untuk dibentuk jadi hamba Tuhan. Jadi kalau latar belakangnya apa? Secara singkat waktu itu saya sudah bekerja begitu ya. Boleh dibilang saya sudah senang lah dengan kerjaan saya. Waktu itu saya seorang programmer di bidang komputer begitu ya. Saya senang. Saya tapi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dengan hidup saya? Saya sangat ingat waktu itu saya sangat tergelitik dan gelisah melihat kesibukan dan kepadatan hidup seorang penginjil di gereja saya karena kami cukup dekat begitu ya. Dalam hati terdalam saya pengen membantu gitu. Memang waktu itu saya aktif juga gitu ya, main musik karena memang saya juga belajar ya, ngiringi lewat piano gitu ya. Jadi ngiringi ibadah lah atau kebaktian doa begitu. Saya bantu di bidang itu. Tapi waktu saya gumulkan lagi panggilan saya pun menemukan Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan gitu ya. Ayat yang sangat saya ingat sampai saat ini dan sangat mengguncangkan saya yaitu satuan berbicara kepada saya lewat Yesaya pasal 6 ayat 8. Bunyinya demikian. Kata Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Jawab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Jadi em, saya di dalam segala kegentaran, segala kerendahan hati, saya menyerahkan diri. Saya katakan Tuhan ini aku dengan segala kelemahan, kekurangan, termasuk kelebihan, talenta yang sudah Tuhan berikan, saya ingin melayani Tuhan. Dan bicara ya itu eh, jadi tahun 2009 ya sekaligus nanti sekaligus maksud saya tahun 2009 saya menyerahkan diri ke SCT Saat ya di Malang dan saya ambil program MDiv waktu itu. Saya menempuh studi teologi begitu ya. Dan bicara tentang bagaimana bisa akhirnya terjun di bidang ibadah gitu ya. Jadi sejak saya menempuh studi teologi di program MDiv itu tahun 2009, hati saya juga gelisah. Saya melihat ibadah gereja yang boleh dibilang nuansanya nggak semua tentunya, tapi khususnya gereja-gereja yang seringkali saya hadiri begitu ya. Nuansa ibadahnya itu dominan dengan duka cita, Bu. Hmm. Jadi padahal Bu, lagu-lagunya itu tema khotbahnya, tema ibadahnya itu penuh sukacita pengharapan. Saya jadi bertanya, kok begitu ya? Apa yang nggak nyambung begitu ya? Hmm. Saat itu dalam hati saya terus bertanya, apakah ibadah Kristen harus bernuansa seperti di rumah duka ya? Ibadah Kayak duka perkabungan terus gitu, ibadah menerus ya. perkabungan. Terus berduka begitu ya. Padahal tema ibadahnya nuansanya pengharapan, sukacita. Oke. Dan terus di dalam pergumulan ya, terus Tuhan bawa saya lulus dari program MDiv, Tuhan taruh saya di dua gereja sampai yang terakhir. Tuhan menempatkan bukan hanya saya bersama istri kami di departemen atau bidang ibadah. Jadi bagi saya itu adalah konfirmasi dari Tuhan. Tuhan panggil saya khusus di bidang ibadah dan pelayanan gerejawi atau penggembalaan begitu sih. Jadi ya itu sih secara singkat bagaimana panggilan menjadi hamba Tuhannya. Jadi panggilannya malah setelah menikah ya? Sebenarnya kalau dipikir jauh sebelum itu sudah ada, cuman ya eh, masih muda, punya idealisme, pengen ini, pengen itu, jadi seperti diabaikan.
Tapi waktu saya flashback sebenarnya Tuhan sudah kasih percikan-percikan itu. Oh, Mungkin saya yang nggak mau peduli, masih berkeras hati. Begitu sih. gitu ya. Saya melihat mungkin karena Pak Tim juga bisa main musik, menekuni piano juga, sehingga mungkin perhatian terhadap ibadah itu sudah passion untuk memperhatikan ibadah tuh Sudah sejak ada. kuliah Ya, itu benar Tuhan begitu. sudah percik-percik di situ dalam Ya, mulai iya. kayak apa namanya kayak tergelitik terhadap Ya, hal-hal yang kayak oh ya. ini kok gini ya, ini kok gini Ya, gitu ya. Sehingga betul. akhirnya tesisnya memperdalam ibadah ya. Betul. Dan akhirnya ketemu dengan yang namanya healing worship ini ya. Betul. Wow, luar biasa. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Mm-mm. apa sih harapannya Pak Tim dengan adanya A Calling to be Renewed ini? Harapannya itu apa? Supaya orang-orang yang mengikuti kegerakan ini tuh mereka akan ngalami seperti apa kayak gitu, Pak? Iya, oke. Jadi seperti nama program ini, A Calling to be Renewed. Jadi saya berharap sungguh-sungguh ini a calling bukan a calling dari Byte Indonesia, bukan calling dari JCA gitu ya Bu ya. Ya, ya, Tapi ya. justru calling ini adalah calling dari Tuhan buat setiap kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk datang pada Tuhan, untuk di renewed gitu ya. Hmm. Jadi dipulihkan, dibarui oleh Tuhan. Lewat program ini rindu bisa membangkitkan kesadaran betapa sebagai anak-anak Tuhan kita sangat membutuhkan inner healing yang asalnya dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dunia sekarang aja kehidupan sekarang banyak pihak yang katakanlah di luar Kristen, non-Kristen banyak menyuarakan tentang healing begitu. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu sumber healing kita itu yang utama adalah Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena sadar atau nggak sadar ada banyak pergumulan hidup dan juga ada luka, kepahitan yang kita bawa kita nggak sadar. Mungkin bahkan kita anggap, ah itu sudah berlalu. Ngapain diungkit-ungkit, dibongkar begitu ya. Kita kubur dalam-dalam. Tapi sadar nggak sadar itu berdampak. Kerohanian kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi dengan keluarga, bahkan mungkin muncul sebagai karakter kita, gitu ya. Jadi calling to be renewed ini menjadi sebuah sarana dari Tuhan untuk memanggil kita anak-anak Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri, bertanya kepada Tuhan untuk langkah hidup selanjutnya. Untuk bertanya kepada Tuhan, hidup saya ada apa ya Tuhan? Walaupun kita nggak merasa ada sesuatu, tapi justru waktu kita mau terbuka sama Tuhan, di sanalah Tuhan akan membuka apa yang Tuhan ingin perbarui, apa yang Tuhan ingin bersihkan begitu ya. Jadi boleh dibilang program ini Bu seakan-akan sebagai sesi konseling secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan ungkapkan apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam dan berharap kalau memang itu membutuhkan pelayanan lanjutan, silakan menghubungi baiknya untuk pendampingan, mentoring pribadi maupun konseling. Begitu sih Bu. Nah, Ya, ya, ya. Jadi saya melihat ini seperti kayak ibaratnya pasien datang ke dokter nih. Hmm. Keluhannya cuma kayak pusing-pusing, tapi ternyata, weh, kanker udah stadium 4. Ternyata harus dibongkar, harus diambil tumornya, kankernya, bla bla bla. Kadang-kadang banyak orang menderita seperti itu, tiba-tiba stadiumnya udah tinggi gitu ya. Betul, Nggak sadar betul. kalau dia sedang sakit Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, ini Pak Tim, saya juga punya pengalaman pribadi nih, bagaimana ayah saya itu di hari tuanya itu didiagnosa mengalami burnout oleh oleh Hmm, oleh psikiater, hmm, hmm, burnout. hmm, Ya. hmm. Saya nggak cerita detailnya lebih panjangnya, hanya saya kepo nih. Jadi apa sih bahayanya kalau seorang hamba Tuhan atau seorang pekerja atau seorang ayah, seorang suami, seorang istri, taruh katalah seorang jemaat tapi aktivis guru sekolah minggu lah misalnya. Ya. Dia ngalami burnout tuh bahayanya sebahaya apa sih Pak Tim? Yang pasti burnout itu adalah sebuah kondisi yang pasti seseorang merasa sangat kelelahan, letih, eh, boleh dibilang sangat tidak berdaya sudah.
menghadapi hidup ini. Tapi dia jalani aja karena rutinitas mau tidak mau menuntut dia seperti itu ya. Jadi yang pasti imbasnya apa? Bagi saya, pengalaman saya yang pasti akan terlihat dalam karakternya yang buruk. Hmm. Seakan-akan dia jadi orang lain begitu ya. Hmm. Kalau saya Bu, waktu saya burn out begitu saya bisa jadi sensi, pemarah. Yang paling gampang itu anak-anak SD jadi sasaran kemarahan gitu. Hmm. Padahal nggak perlu sampai marah begitu, tapi itu muncul dalam perilaku yang sangat merusak begitu ya, sangat Temperamental gitu ya. betul Ibu. Hmm. Terus kemudian kalau pengalaman pribadi saya jadi meresponi sesuatu nggak bisa dengan jernih, dengan berpikir dulu, berpikir dengan baik dulu, tapi lebih banyak reaktif begitu. Biasanya kalau udah orang udah reaktif begitu, biasanya kan marah, akhirnya banyak marahnya begitu ya. Oke. Heeh. Kenapa? Saya berpikir karena banyak beban, banyak luka di hati. Dan mungkin juga akhirnya cari apa, Bu? Cari kambing hitam itu. Cari kambing hitam artinya apa? Cari orang, cari kondisi untuk disalahkan begitu. Padahal kemungkinan yang salah juga diri sendiri. Salah meresponi sesuatu sehingga melakukan kesalahan begitu ya. Ah, ah. Jadi eh, yang pasti imbasnya sangat negatif begitu. Terus kondisi lain lagi yang pengalaman saya adalah rasanya pengen pergi meninggalkan semuanya begitu. Khususnya kalau waktu pelayanan sudah nggak merasa ada api, apinya sudah padam dan nggak pengen lagi. Tapi harus terus jalani karena merasa ya ini tuntutan, ini bagian saya begitu. Kalau semua itu sudah muncul, saya pikir itu tanda-tanda burnout dan ya Oh, imbasnya seperti yang saya sharekan tadi sih, Bu. Mm-mm. akhirnya diri sendiri orang-orang di sekitar jadi korban ya. Betul, Akhirnya ya. pelayanan kayak mesin aja tanpa hasrat Betul, gitu iya, ya. iya, Iya, betul, iya, iya. Itu sangat bahaya sekali ya. Kelihatan betul. nanti seperti jemaat di Efesus atau di mana tuh yang di kitab Wahyu. Ya, Kelihatan ya, sibuk, kamu kelihatan ini, ya, tapi meninggalkan kasih yang mula-mula dan betul seterusnya. sekali, Ibu. Kamu nggak dingin, nggak panas, kamu suam-suam, lebih baik tak muntahkan. Ya. Ya, Oke, oke. Wah, luar biasa ya. Jadi, dengan mengikuti healing worship di program Calling to be Renewed ini menolong kita untuk kita ini ayo berhenti jeda sebentar, sela sebentar, hmm, ngalami Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Di ya, situ seperti dijelaskan Pak Tim tadi ya, karena saya ya, pernah ikut ya, JCA ya, pernah iya, Bu, dilayani ya. betul. Jadi kita di situ ada nyanyiannya, di situ ada khotbahnya, di situ ada merenungnya, di situ Iya, ada lagu-lagunya, di situ juga iya, ada ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan gitu ya. Jadi hmm, menolong kita untuk berhenti sejenak dari kebisingan kehidupan kita ini betul itu. dan mengambil waktu untuk dibaharui kembali. Ya, Wah, betul. luar biasa ya. Iya. Jadi kalau menurut Pak Tim, mungkin nggak ke yang namanya burnout ini, oh itu hanya milik jemaat, oh itu hanya milik orang yang belum lahir baru. Kalau hamba Tuhan itu nggak mungkin burnout. Hmm. Apa betul kalau ada pendapat seperti itu, Pak Tim? Saya share sedikit ya. Tadi saya sempat riset, saya buka hasil riset dari ini, tapi sedikit catatannya memang dari luar negeri. Tapi saya tidaknya mewakili kondisi pelayanan secara global begitu ya. Saya share sedikit, izin sebentar ya. Eh, jadi kalau hamba Tuhan yang pasti justru sangat rentan begitu ya, sangat rentan untuk mengalami hal ini. Kenapa? Karena mereka yang banyak mendengarkan, banyak ini ya, banyak banyak menampung pergumulan jemaat, kesusahan jemaat begitu. Tapi mereka mungkin tidak ada tempat untuk keluarkan pergumulannya sendiri begitu. Akhirnya boleh dibilang numpuk di mereka, baik pergumulan jemaat begitu ya, walaupun dan pergumulan diri sendiri demikian. Iya. Jadi ini adalah sebuah hasil riset ya yang dirilis tahun ini ya.
tahun ini juga mau udah selesai ya. Jadi mungkin ya awal tahun atau bagaimana begitu. Kira-kira gambarannya begini. Tentang burnout, hamba Tuhan mengalami burnout. 65-74% mereka mengalami burnout dari satu jumlah tertentu begitu ya. Kemudian 80% mengakui mereka mengalami stres secara berkepanjangan. Dan ini bukan satu kondisi yang gampang untuk ditangani karena stresnya berkepanjangan begitu ya. Terus kemudian 60% mengakui mengalami kelelahan secara emosional. Kalau lelah secara fisik kita tahu, kita istirahat, kita jalan-jalan mungkin bisa hilang. Tapi kelelahan secara emosional itu jauh lebih sulit untuk mengatasinya. 40% mempertimbangkan untuk mundur dari pelayanan sebagai full timer. Karena apa? Burnout. Ya. Jadi ini satu kondisi yang saya pikir ini sebagai waking apa sebagai em, waking up call buat gereja, buat hamba Tuhan, buat jemaat, bagaimana untuk bersama-sama eh, mendukung ya, mendoakan, betul-betul mendukung bagaimana hamba Tuhan eh, supaya bisa mengalami kesehatan, khususnya secara mental maupun secara spiritual. Nah, dampaknya apa? Berbagai area. 76% mengakui mempengaruhi relasi dalam keluarga, seperti yang saya sharekan tadi ya. 63% mengakui kerohaniannya menurun. 59% mengakui kepemimpinan mereka menurun, efektivitasnya menurun. 40% mempertimbangkan untuk mundur dari pelayanan, ya tadi ini yang tadi ya. Satu dari tiga hamba Tuhan ya meninggalkan pelayanan karena burnout dan konflik di dalam gereja. Ini semua ada sumber-sumbernya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengecek, silakan mengecek ya, yaitu eh, keabsahan datanya begitu ya. Nah, kalau satu lagi yang berkaitan erat adalah soal kesepian. Hamba Tuhan bisa kesepian nggak? Bagaimanapun kita sebagai manusia kita butuh pribadi lain. Tahulah kita punya Tuhan yang selalu bersama kita. Tapi Tuhan juga memanggil kita untuk saling menguatkan, saling memperhatikan ya. Ha-ha. Jadi hamba Tuhan rentan sekali juga terhadap kesepian. Survei Barna ya, sebuah survei badan survei di luar negeri yang dirilis tahun ini mengatakan 47% mengalami kesepian atau terisolasi. Jadi hampir 50% ya dari seluruh hamba Tuhan ya dari sejumlah tertentu lah. Tapi kan mewakili ya sampel begitu ya. Mengalami kesepian atau terisolasi. 18% memikirkan untuk melukai diri sampai bunuh diri karena kesepian. Ini satu fakta yang mengerikan sekali. Barna mengatakan peningkatan tajam dalam pengasingan diri khususnya pada hamba Tuhan yang berusia muda. Nah, yang terakhir, kesimpulannya apa? Para hamba Tuhan sering kali mengalami kurangnya persahabatan yang dalam di luar jemaat. Mereka punya jemaat, tapi em, pengalaman pribadi ini ya, mungkin ada hamba Tuhan lain bisa cerita ya. Pengalaman pribadi kita hamba Tuhan agak sulit untuk cerita sesuatu yang sangat mendalam tentang diri kita kepada jemaat gitu ya. Karena ya banyak hal gitu. Nah, dan faktanya adalah kita sebagai hamba Tuhan seringkali harus kuat, khususnya dalam melayani. Dan akhirnya mau tidak mau kita menyembunyikan pergumulan pribadi. Gitu. Jadi itu adalah sebuah riset, itu bukan kata saya, tapi itu sudah sebuah riset global yang diadakan di Amerika. Jadi em, kira-kira begitu sih Bu. Mm-mm. Wow, baru paham ya. Ternyata hamba Tuhan juga bukan jaminan bahwa dia ini bebas dari burnout, stres, depresi, dan seterusnya ya. Mental health ya. Ya. Baik. Mungkin di sini Pak Edi ada yang mau ditanyakan nggak kepada hambanya Bapak Evangelis Timotius Alfa? Silakan Pak Edi kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya tadi saya kalau melihat visi misi dari Abide Indonesia. Abide Indonesia itu eh, ke lingkungan ibadah atau di gereja. Itu apakah juga melayani umat itu jemaat? Jadi ya semacam apa kalau di
Di umum itu lembaga konsultasi atau konseling, bina konseling atau apa gitu. Atau semacam apa ya, telaga itu, yang di Malang yang Pak apa Paul Gunadi ya, atau bagaimana bentuknya? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang eh, tombak ujung tombaknya kita, pelayanan kita memang lewat worship begitu ya. Healing worship atau training ibadah. Tapi kami juga menyadari bukan hanya melayani ibadahnya. Ibadahnya itu kan boleh dibilang ini kan globalnya ya, eventnya boleh dibilang begitu. Walaupun kita nggak bisa mengatakan ibadah sebatas event, tidak. Tapi maksud saya orang-orangnya juga perlu dilayani gitu ya Pak ya, termasuk jemaat umum, bukannya pelayan ibadah, majelis atau pemimpin gereja, tapi jemaat umum. Maka dari itu, Bait Indonesia buka kerjasama dengan JCA mengadakan Secretiers. Secretiers itu apa? Sedikit spill ini ya. Secretiers itu mengajari bagaimana jemaat melakukan langkah-langkah untuk pemulihan terhadap luka batin secara pribadi. Ya, jadi dilatih begitu, Pak. Nah, bagi jemaat yang betul-betul membutuhkan pendampingan pribadi bisa juga menghubungi kami. Mungkin waktu-waktu tertentu kami bisa menyediakan waktu untuk kita bincang-bincang dalam tanda kutip konseling pribadi itu juga bisa, Pak. Jadi kami juga open untuk itu. Ya. Hmm. Jadi kami melihat memang jemaat Tuhan juga banyak pergumulan ya. Anak-anak Tuhan juga banyak pergumulan. Kami dengan senang hati kalau bisa menolong, jadi berkat, mendampingi, em, menghadapi berbagai pergumulan zaman sekarang ini. Gitu sih, Pak. Kalau saya bisa jawab. Mm-mm. Iya, saya boleh tambahkan. Jadi pelayanan mereka ini onsite dan online juga, Bapak. Jadi Iya. Mm-mm. melayani online lewat Zoom, lewat apa namanya, lewat kelas-kelas. Kalau Ya. Call to be Renewed ini ada programnya. Nah, mumpung Pak Edi ini nanya, boleh ya Pak, tim saya minta izin untuk pengumuman ya. Oh ya, silakan, silakan, Ya, Bu. Ya, oke, supaya lebih jelas lagi, ya. seperti ini kita akan dengarkan pengumumannya. Jadi, Calling to be Renewed ini akan memulai healing worship perdana bersama dengan Yayasan Jenius Alkitab. Tentunya kalau Pak Tim bukan perdana ya, tapi untuk kerjasama dengan Yayasan Jenius Alkitab, itu 13 November 2025 itu adalah Kamis minggu yang akan datang. Jam 7 malam. Ayo Pak Edi kalau mau ikut boleh ya. Dengan investasi 50.000 ya per orang per layar. Calling to be Renewed adalah sebuah program perenungan dan refleksi yang akan membantu Anda mengalami pembaharuan spiritual dan emosional. Bersama dengan hambanya, Bapak Evangelis Timotius Alfa, MDiv MTH. Beliau ini adalah founder dari Abide Indonesia. Nah, silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti healing worship bisa mengikuti A Calling to be Renewed ini. Untuk sementara ini kita akan adakan sebulan sekali. Bulan Desember juga nanti kita akan adakan lagi. Nanti kalau entah kita melihat bagaimana gelombang Tuhan bekerja ya, apakah nanti akan menjadi sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan seterusnya kita nggak tahu. Karena saya pikir-pikir ya Indonesia seluas ini, hamba Tuhan sebanyak ini, umat Tuhan sebanyak ini, betapa banyaknya orang-orang yang membutuhkan healing worship ini untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti mereka sangat haus dan membutuhkan pelayanan ini. Jadi bisa hubungi kami, bisa hubungi, ini ada nomor Bapak Boas Ari, General Affair dari Yayasan Jenius Alkitab, di pojok kanan atas ini ya, 081226900078, atau bisa juga langsung ke Bapak Timotius, tadi sudah ada nomor handphone beliau ya, yang ditayangkan tadi, Anda bisa pause, selalu bisa catat ya. Berikutnya kita ada ini dari Abide juga kerjasama dengan Yayasan Jenius Alkitab, program Secretiers atau Air Mata Kudus ya, itu akan dibuka gelombang 2 ya, untuk early bird dengan investasi 200.000. Nah, nanti kalau sudah melewati tanggal 15 November akan menjadi normal 250.000.
Luka batin bukanlah sebuah takdir, tapi perjalanan. Bukanlah suatu duka, tetapi suka. Bukanlah suatu kebekuan, tapi kehangatan. Mari mulai perjalanan penyembuhan luka batin Anda bersama dengan kami, yaitu kerjasama antara Abide Indonesia dengan Genius Cara Alkitab. Nah, kurikulumnya adalah sesi satu sistem keluarga, sesi 2 pohon keluarga dan disfungsinya, sesi 3 6 langkah penyembuhan luka batin atau PLB, sesi 4 adalah penyembuhan luka batin mikro, sesi 5 adalah evaluasi diri, sharing, dan tanya jawab. Yang akan dilayani oleh hambanya Ibu Lin Chie Yang, BCM Min. Beliau adalah penyintas luka batin yang akhirnya dibawa Tuhan mengalami proses kesembuhan secara total. Dan beliau ini adalah praktisi dalam konseling selama puluhan tahun. Seperti itu telah melayani banyak jiwa-jiwa dalam konseling bersama dengan beliau. Nah, ini juga Yayasan Jenius Alkitab mengadakan sertifikasi bagi penggiat anak Indonesia. Ada programnya, hanya menonton YouTube saja, setiap minggu hanya 45 menit saja, waktunya mengatur sendiri. Kurikulumnya dibagi dalam 6 batch, dan saat ini sudah diikuti oleh 336 peserta untuk angkatan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Setiap bulan kita buka angkatan baru. 336 peserta ini berasal dari 37 sinode atau lembaga, 66 gereja lokal atau lembaga lokal, 30 kota, 10 provinsi. Bisa hubungi kami bagi yang berminat untuk mengikuti sertifikasi ini. Seperti itu pengumuman dari kami. Kira-kira Pak Edi sudah dapat gambaran ya? Iya, kalau maksudnya kalau yang abide tadi itu new itu ini ya, kalau dokter itu apa diagnosisnya ya. Kemudian untuk operasinya itu Secretius gitu. Apakah seperti itu? Silakan dijawab Pak Timotius. Jadi sebenarnya dua-duanya itu saling bukan bukan sebuah tahapan begitu Pak, tapi saya pikir dua-duanya itu bisa beriringan jalannya atau mana yang duluan. Yang pasti dua ini adalah sarana dari Tuhan untuk bagaimana kita mengevaluasi diri begitu Pak. Yang pasti kalau Secretius itu memang lebih kepada sesuatu yang mendalam ya, eh, membongkar luka-luka batin begitu. Kalau A Calling to be Renewed ini lebih umum, kita membuka diri ya. Ah, ah. Jadi gambarannya seperti itu. Ya. Mumpung ini tadi pengumuman, saya lanjutkan sedikit. Jadi, Calling to be Renewed nih, jikalau Bapak Ibu bermaksud mengadakan secara onsite, mungkin untuk komunitas Bapak Ibu, gereja Bapak Ibu, kami juga terbuka. Karena kelebihannya untuk mengadakan onsite secara tatap muka itu eh, sangat jauh efektif. Kenapa saya mengatakan dengan begitu? Kita bisa langsung tatap muka, kita bisa langsung mengalami secara real gitu ya daripada secara Zoom, secara online. Secara online bagus ya, oke, tapi kalau bisa mengadakan secara onsite itu jauh lebih em, terasa begitu ya pengalamannya. Ya, sedikit. Oke. eh, Pesan dari Pak Timotius untuk memanggil nih rekan-rekan atau gitu teman-teman ya. atau siapa saja keluarga-keluarga family-family apa nih pesannya Pak Timotius terhadap program ini? Yang pasti seperti nama program ini, A Calling to be Renewed. Jadi mari penuhi panggilan Tuhan. Ini adalah program yang mengajak setiap kita untuk boleh memenuhi undangan Tuhan, untuk kita boleh mengambil waktu, berdiam diri, menyediakan diri untuk menelusuri jejak-jejak Tuhan dalam hidup saudara, dan juga membuka diri kepada Tuhan untuk melihat kedalaman hati masing-masing dan mendengarkan Tuhan mau apa dengan hidup saya selanjutnya. Demikian. Jadi kalau misalnya bulan ini nih, minggu depan saya ikut nih misalnya. Heeh. Lalu bulan depan saya ikut lagi. Itu materinya beda lagi. Maksudnya Beda, Bu. pertemuannya beda Beda. lagi ya. Yes, Oh, beda. ikut terus juga nggak apa-apa ini Pak Tim. Ya, betul. Beda. Iya, Ya. iya, iya, iya. Jadi ini sebuah gambaran nih Pak Edi. Misalnya nih Kamis depan Pak Timotius mau menggali tentang apalah Mazmur 23 misalnya gitu.
kita apa healing worshipnya dengan bahan materi utama Mazmur 23. Nanti bulan depan kalau mau ikut lagi boleh. Pak Timotius Ya, tidak akan mengulangi lagi Mazmur ya, 23. Akan ya, mungkin mengajak kita ke Mazmur 150 ya, misalnya seperti hmm, itu. hmm. Jadi kaya sekali Alkitab nggak akan ada habis-habisnya ya Pak Betul, Timotius ya. betul, Bu. Betul. Oke, Hmm. Mazmur aja 150 pasal loh. Iya, belum yang lain lah, Bu. Iya, iya. Baik, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Edi? Oh enggak, tadi kok saya lihat itu kok ada kontribusi itu per layar, per orang. Itu Ya, maksudnya kalau di rumah itu kan mau nggak mau kan ik- keluarga itu kadang-kadang nengok-nengok gitu. oh ya silakan Nggak dijawab bisa Pak. dihindari itu. Silakan dijawab Pak. Iya, Timothy. jadi maksudnya adalah per orang per layar itu, jadi memang ini kan kita berharap ada di di sana itu ada. Dalam artian tadi saya sudah membagikan ini seperti sesi konseling pribadi dengan Tuhan, Pak. Jadi jadikan ini waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau keluarga lain mau ikutan, nggak apa-apa sih. Bukannya nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Tapi dalam artian jadikan ini waktu khusus, waktu pribadi betul-betul menyediakan diri dengan Tuhan. Waktu calling to be renewed ini berlangsung. Begitu sih, Pak. Iya, boleh saya tambahkan. Jadi begini Pak Edi, kita ini bukan seperti nobar nonton bareng. Dan ini bukan seminar. Kalau seminar kan ayo kita belajar satu layar nih rame-rame nih. Tapi walaupun serumah misalnya mau ikut, istri bapak mau ikut, bapak mau ikut, menantu bapak mau ikut, anak bapak mau ikut, itu disarankan bisa seruangan masing-masing gitu supaya bisa bersendirian dari Tuhan di situ mau nangis, di situ mau berlutut, di situ mau apa namanya mau wah mau terseduh-seduh mau apa nggak malu ada orang lain di sekitar jadi bukan berarti kita ini pokoknya satu layar satu orang 50.000 bukan masalah itunya Pak bukan masalah itunya tapi kerinduan kami ini setiap orang bisa bersendirian bersela dengan Tuhan dan mengalami pembaruan bukan berarti kita melarang nggak boleh satu layar dua orang nggak bukan masalah itunya ya benar ya Pak Tim ya. Ya, betul, Iya, betul sekali, Bu. Ya, iya. ya, thank you penjelasannya. Iya, Iya, gitu. Jadi kalau masing-masing layar dengan orang, jadi dia mau bersendirian dengan Tuhan, nggak terganggu dengan nanti mau terisak malu cowok kok nangis di depan istri lagi ya, gitu kan. Ibu mau ikut nggak apa-apa layar sendiri di sebelah sana, di ruangan sana, aku tak di sini gitu. Kopi dan tehnya masing-masing. Seperti itu ya Pak Edi ya. Ada lagi ya kan yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Kita mau menyapa dulu yang ada di sini adalah Ibu Angela Christine Haria, Ibu Hetty, Ibu Marningsi. Jadi teman-teman yang dari kelas Secretaries mau ikut program ini amat sangat disarankan karena ini satu sinergi. Kalau saya tadi awalnya melihat harus ikut kelas Secretaries dulu baru calling to be ini, tapi setelah saya pikir-pikir nggak bisa dari dua pintu ini mau calling dulu, beres di hadapan Tuhan dulu, ya, habis setelah itu belajar teorinya kepada Bu Lince dan melakukan PLB, atau terbalik, setelah melakukan PLB, untuk menggelontorkan ini dengan air yang dari Roh Kudus lebih terbersih lagi, itu masuk ke healing worship bersama Pak Timotius di Calling to be Renewed ini bisa lewat mana-mana ya dua pintu ya ini ya betul, Pak ya betul, dan ini betul. bisa saling melengkapi karena kalau Ya. Bulice kan ada banyak teorinya tuh teori dan benar-benar dibimbing untuk bikin PR-PR-nya supaya benar-benar mengalami PLB ya pemulihan luka batin tapi kalau dengan Pak Timotius ini bukan nulis malah diajak untuk membuka Alkitab gitu jadi ini saling melengkapi Mengalami, dan Bu. sangat Ya. keren mengalami Tuhan sendiri gitu ya. Hmm. Ya, benar. Keren ini ya. Teman-teman yang dari kelas sekretaris sangat disarankan ikut program A Calling to be Renewed ini. Ya, buka pendaftaran segera nih. Baik, sebelum kita tutup, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan di chat. Anda bisa chat. Yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, kalau nggak ada Mau, yang na- bertanya, mau nanya ini aja. ya, silakan. Kalau untuk persyaratannya itu misalkan untuk remaja atau anak-anak atau
untuk usia dewasa atau bagaimana gitu. Terima kasih. Jadi ini lebih sesuai untuk yang tingkat usia seperti apa. Lalu untuk orang apakah sudah lahir baru, orang Kristen atau bisa untuk semua orang gitu. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk usia, saya pikir sebenarnya bisa mulai dari remaja begitu Pak ya. Cuma memang ini kan boleh dibilang sesuatu yang mungkin tidak biasa begitu. Jadi mungkin ya bisa belajar untuk melakukan refleksi begitu. Tapi memang waktu kami pernah melayani sekelompok remaja pemuda begitu ya, tapi mereka mereka bisa mengikuti ya. Jadi itu pengalaman menarik juga. Saya pikir kan remaja pemuda sekarang kan lebih apa lebih dinamis, lebih banyak gerak apa gitu. Ternyata mereka juga bisa diajak untuk refleksi, diam begitu ya. Jadi bisa sih Pak kalau remaja. Nah, kalau untuk orang Kristen atau eh, belum percaya begitu ya, saya pikir juga bisa begitu ya. Cuman memang eh, yang pasti nggak akan fokus bagaimana eh, kepada mereka, karena saya kan banyak mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab begitu ya. Ha, ha. Jadi boleh aja open aja sebenarnya ya. Ha, ha bagi yang rindu untuk tahu tentang Alkitab, tentang Tuhan kita, boleh juga ikut sih begitu, Pak. Ha, Ya, salah satu visinya kan non-believers tadi ya. betul, betul, Jadi bisa juga untuk pintu bagaimana Tuhan memulihkan mereka, nggak cuma lewat betul. kesembuhan. Dalam nama Yesus sembuh, tapi Nah, juga luka-luka batin sembuh. Di situ betul. mereka mengenal karya Tuhan ya. Oke, baik. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, eh, eh, minta sebelum doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Timotius Alfa, mungkin minta satu closing statement nih Pak. Silakan. Jadi yang pasti saudara em, calling to be renewed ini jangan berharap ini sebagai satu program yang ikut sekali terus sembuh gitu. Tapi ini adalah sebuah proses mungkin awal bagaimana saudara betul-betul mengalami pemulihan, penyembuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Ya, itu aja sih. Thank you. Oke, jadi semacam pemantik gitu ya. Betul. Pemantik atau starting awal. Jadi nggak ada kata terlambat, Pak Edi usianya udah berapa, saya udah usianya berapa. Justru kita ini perlu bersih-bersih semakin banyak usia. Karena asam garam kehidupan kita juga sudah semakin banyak seperti itu ya. Pak Timotius, kami sangat berterima kasih atas kesediaan waktu Bapak, Ya, kehadiran, sama-sama. juga sharing-sharing yang sangat bermanfaat untuk kita lebih paham, lebih mendalam lagi latar belakang, tujuan, visi, misi, dan sebagainya. Thank you Pak Edi dan juga teman-teman lain yang saya nggak sebut namanya satu persatu. Thank you atas waktunya bisa bergabung di Zoom ini. Mari kita akan tutup program kita Talkshow JCA malam hari ini bersama dengan Bapak Evangelis Timotius Alfa dengan doa berkat dan doa penutup oleh hambanya. Silakan. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kami bersyukur malam ini kami boleh mendengar bagaimana Tuhan menyediakan sarana untuk kami sungguh-sungguh boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang Tuhan ingin kerjakan, yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh merendahkan diri dan selalu peka akan suara-Mu, akan panggilan-Mu, untuk melihat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin rubah, apa yang Tuhan ingin bersihkan di dalam hidup kami. Sehingga kami pun sungguh-sungguh mengalami apa yang dikatakan oleh firman-Mu, ada kelimpahan di dalam Kristus bagi setiap kami yang sudah ada di dalam Kristus. Tuhan tolonglah kami, hambamu menyerahkan setiap anak-anakmu yang hadir, baik di dalam Zoom, dalam Facebook, maupun mengikuti lewat YouTube. Tuhan yang berkati mereka di dalam usaha, pekerjaan, kehidupan, dan di dalam segala pergumulan hidup mereka. Sungguh
Mereka boleh mengalami cinta kasih dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal itu. Yesus Kristus yang telah menebus kami, biar pengorbanannya itu terus boleh membarui kami. Allah Roh Kudus yang terus membimbing setiap anak-anakmu sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai Ya, ketemu. terima Terima kasih, kasih. Bu Kris. Ketemu Kamis depan Terima ya. kasih, Ya, Ya, Pak Tim. sampai ketemu Kamis Tuhan depan. Kamis berkati depan saya pelayanannya. ikut programnya. Sampai ketemu Ya, next week ya. God bless Ya, you. God bless bless. you. Nah. Bless you.